Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Amalia Junior dengan NIM D600 2070, asal kelas dari kelas A dan dari program studi Teknik Industri. Baiklah, di sini saya akan mencoba untuk mengedukasi kalian semua terkait upah tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kinerjanya. Let's go. Video edukasi. Baiklah, di sini topik yang kita angkat yaitu topik secara umum, yang dimana upah tenaga kerja yang tidak sesuai dengan hasil kerjanya. Berbicara tentang tenaga kerja maupun upah tenaga kerja itu tidak jauh dari yang namanya industri. Industri sendiri adalah kegiatan perekonomian yang dilakukan dengan cara mengelola bahan baku, bahan mentah, bahan setengah jadi maupun bahan jadi agar memiliki nilai kegunaan yang lebih tinggi. Ketika kita mempunyai perusahaan, kita pastinya mempunyai tenaga kerja. Bicara tentang tenaga kerja, apa itu tenaga kerja? Tenaga kerja adalah seseorang yang mampu melakukan segala sesuatu yang akan menghasilkan suatu produk dan maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan juga suatu pekerja tersebut akan diberikan upah yang sesuai dengan apa yang telah ia lakukan. Berbicara tentang industri dan juga tenaga kerja tentang upah yang sesuai, banyak sekali identifikasi masalah yang harus kita cetuskan di dalam upah tenaga kerja yang tidak sesuai akhir-akhir ini. Salah satu upah tenaga kerja yang tidak sesuai yaitu pada perusahaan banyak sekali pemimpin perusahaan tidak memilah ataupun mengkelompokkan sesuai dengan skill masing-masing sehingga upah tenaga kerja tersebut tidak terpenuhi ataupun tidak sesuai dengan apa yang telah dia lakukan. Yang kedua yaitu upah yang layak bagi pekerja dalam perspektif hukum dan HAM. Untuk upah tenaga kerja, setiap manusia mempunyai hak asasi manusia yang dimana mereka harus mempunyai keadilan untuk mendapatkan upah tenaga kerja sesuai dengan apa yang telah ia kerjakan. Yang ketiga yaitu pengaruh upah terhadap motivasi pekerja. Pengaruh upah pada motivasi kerja sangatlah besar, sehingga dengan upah yang sesuai dengan kinerja seseorang pekerja akan lebih semangat untuk menjalankan tugasnya. Yang keempat yaitu pertanggungjawaban pengusaha atas pemberian upah minimum bagi pekerja. Sebagai pemimpin perusahaan harus mempunyai tanggung jawab untuk memberikan upah yang sesuai untuk tenaga kerjanya. Yang kelima, faktor pemasukan yang berpengaruh pada upah tenaga kerja. Banyak sekali faktor-faktor pemasukan yang sangat berpengaruh tenaga kerja, baik ketika faktor pemasukannya minim maupun akan melonjak tinggi, sehingga upah tenaga kerja juga akan berpengaruh banyak dengan pemasukan. Dari pembahasan identifikasi masalah tersebut, adapun edukasi ataupun solusi yang akan diberikan. Yang pertama, ada baiknya sebagai pemimpin lebih memilih dan mengelompokkan tenaga kerja sesuai skill yang dimiliki dan juga dilakukannya setiap bulan pengecekan tenaga kerja agar upah yang didapatkan itu sesuai dengan yang telah ia kerjakan. Selanjutnya yaitu sebelum membuka lowongan pekerjaan, ada baiknya dilakukan pendataan terlebih dahulu agar mengetahui posisi kerja yang masih kurang pada bagian apa saja, sehingga tenaga kerja bisa sesuai dengan kinerja yang telah dimiliki. Selain dengan edukasi tersebut, kita juga yang ketiga yaitu untuk mengatasi itu juga kita harus mengingat kembali makna dari suatu sila-sila pada Pancasila, di mana dalam sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan pada sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, hubungan dengan topik ataupun solusi yang diangkat itu setiap tenaga kerja mempunyai hak untuk mendapatkan imbalan dengan seadil-adilnya atau dengan sesuai kinerjanya yang telah diberikan. Jika kita sebagai masyarakat Indonesia mempunyai hak sebagai warga negara yang mendapatkan suatu keadilan. Mungkin itu saja edukasi ataupun solusi yang akan dihasilkan dari topik yang kita angkat, yaitu upah tenaga kerja yang tidak sesuai. Semoga dengan edukasi apapun solusi yang diberikan,
dapat bermanfaat dan dapat mengedukasi kita semua. Saya akhirin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.